Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Ustazah sekalian yang terhormat, eh, pimpinan Pondok Pesantren Teknologi Riau, Kepala Sekolah SMK beserta Wakil Kepala Sekolah, serta guru-guru dan rekan-rekan yang saya banggakan. Jadi pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi baru yang saya kembangkan sendiri. Jadi dalam aplikasi ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat peluang besar dari hadirnya teknologi AI automation, khususnya penerapannya pada sekolah kita, pada instansi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai anak magang. Program ini selain tuntutan akademis saya, tapi juga sebagai bentuk perhatian saya sebagai seorang alumni yang sangat mencintai alma maternya, yaitu SMK Pesantren Teknologi Riau. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya izinkan saya membuka dengan kutipan dari seorang tokoh terkenal, yaitu Peter. Di sini dia mengatakan informasi adalah minyak untuk abad ke-21 dan analisis adalah mesin pembakarnya. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Data itu penting. Jadi siapa yang menguasai data, ia yang akan memimpin. Lanjut, kita masuk ke bagian masalah. Di sini saya mengambil dua permasalahan yang ada dari sekian banyaknya permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi kalau dicantumin semua masalahnya itu nggak bisa habis nanti, nggak cukup slide-nya. Baik masalah dari internal maupun dari internal itu sendiri. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke yang pertama, data absensi yang statis. Maksudnya di sini adalah absensi itu sebenarnya ada rekapitulasinya, cuman hanya sebatas angka di atas kertas. Tidak ada analisis lebih lanjut untuk melihat variabel presentase kehadiran gitu. Seharusnya kan dalam absensi itu ada grafik untuk mengidentifikasi siswa yang tidak hadir, berapa persen dia tidak hadir, atau enggak mungkin kita mengidentifikasi siswa yang absen, sering absen di mata pelajaran tertentu, di hari tertentu, seperti itu. Oke, lanjut ke permasalahan selanjutnya adalah metode mengajar dan asesmen guru yang tidak terukur. Jadi guru tuh tidak memiliki data kuantitatif terhadap praktik mengajarnya, tidak diketahui datanya berapa proporsi mungkin metode belajarnya menggunakan ceramah atau presentasi atau praktik atau observasi. Begitu juga dengan asesmennya tidak terukur, polanya itu menggunakan lisan, tertulis atau praktik. Nah, jadi tujuan dari aplikasi ini tuh adalah sebenarnya mengumpulkan data. Kenapa data itu dikumpulkan? Nah, ini dia konsepnya. Jadi saya mengutip dari dosen saya sendiri, menyebutkan konsep ini adalah hierarki data, atau biasa disebut sebagai piramida kebijakan. Semuanya itu dimulai dari data. Data ini adalah fakta-fakta mentah yang kita kumpulkan. Jadi yang perlu diingat di sini, yang perlu digarisbawahi adalah fakta. Kemudian data mentah ini dikumpulkan menjadi sebuah bentuk informasi. Jadi ketika data itu sudah diberi konteks, jadilah informasi. Informasi ini kemudian kalau dikumpulkan, kemudian dianalisis, itu melahirkan sebuah pengetahuan. Inilah yang nantinya pada akhirnya akan membentuk kebijakan yang tepat. Langsung saja kita ke bagian penerapannya itu seperti apa. Jadi ustadz-ustazah sekalian juga sudah mengetahui kalau kita sudah menerapkan sistem reminder mengajar. 10 menit sebelum ustazah masuk itu sudah ada remindernya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk persiapan sebelum masuk kelas, mulai dari mungkin dalam segi perjalanan atau segi alat pembelajaran, peminjaman. Kemudian di pesan yang kedua ini adalah pesan sudah waktu masuk. Nah, ketika di pesan kedua ini akan dilampirkanlah link untuk kita mengisi absensi dan jurnal mengajar. Kemudian pesan konfirmasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mulai dari link ini. Kalau diklik akan diarahkan kepada tampilan login. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan loginnya. Jadi ustadz-ustazah sekalian bisa login menggunakan kode guru. Kode guru ini bisa didapatkan di mana? Ini bisa didapatkan dari ID guru yang ada di Mapel. Contoh di sini saya hafid, kode gurunya itu HF. Setelah login berhasil akan muncul pemberitahuan seperti ini. Tinggal dilanjutkan saja. Tunggu lagi sebentar. Oke, selanjutnya ditunggu sebentar, ustadz-ustazah lagi memuat data. Nah, kemudian cara mengisinya adalah ustadz-ustazah sekalian tinggal memilih kelas. Nah, di sini kelas sudah disesuaikan
berdasarkan ustadz ustazah masing-masing. Jadi saya menyesuaikan satu-satu setiap guru untuk menampilkan kelas yang diajarkan saja yang tampil di sini. Jadi ketika ustadz ustazah hanya mengajarkan satu kelas, misal kelas 10 intensif, maka yang di sini yang tampil hanya kelas 10 intensif. Itu mempermudah ustadz ustazah, jadi tidak dibingungkan dengan banyaknya opsi. Untuk mata pelajaran juga seperti itu, jadi tidak semua mata pelajaran saya cantumkan. Ini sudah sesuai dengan mata pelajaran yang ustadz ustazah ampuh. Kemudian di terakhir ini pilih jam ya, pilih jam ke berapa. Misal di sini saya pilih jam ke-4. Nah, kemudian di bagian daftar kehadiran siswa akan muncul nama-namanya. Di sini kelas 10 mm, ini dia nama anak-anaknya. Nah, yang membuat sistem ini efisien dan bagus menurut saya karena di status kehadiran sini sudah dibuat statusnya hadir semua. Jadi ustadz ustazah tidak perlu lagi repot untuk checklist hadir satu-satu. Jadi hanya perlu mengisi siapa yang siswa yang tidak hadir, yang alfa, yang sakit, atau yang izin. Contoh di sini datanya seperti ini. Jadi ketika sudah diisi tinggal dikirim saja, akan muncul notifikasi berhasil seperti ini. Jika sudah berhasil ditutup, boleh lanjut ke mengisi jurnal mengajar. Nah, jurnal mengajar itu nggak banyak, beberapa, dikitnya ini ustazah. Nah, jadi pada bagian pertama ini tujuan pembelajaran bisa diisi saat ustazah masuk itu tujuan pembelajarannya hari ini tuh apa gitu. Jadi boleh dituliskan di sini. Kemudian kegiatan pembelajarannya apa? Apakah ceramah, diskusi, praktek, presentasi. Jenis asesmennya itu saat itu menggunakan lisan, tertulis, praktek atau observasi. Kemudian model pembelajaran. Di sini ada 4 opsi. Mungkin beberapa guru asing dengan istilah ini, jadi akan saya bahas pada video ini. Nah, ini dia model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama yaitu PBL. PBL adalah Problem Based Learning. Seperti namanya, jadi pembelajaran berdasarkan masalah, di mana siswa itu belajar menghadapi masalah gitu. Dari masalah, siswa jadinya bisa berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan mungkin kerja sama tim. Analoginya itu seperti seorang dokter bagi saya. Jadi dokter itu kan harus mampu menganalisis penyakit, kemudian harus menyimpulkan gitu apa tindakan selanjutnya. Kemudian PJBL. PJBL ini bedanya dengan PBL adalah project. Kalau ini problem, kalau ini project. Jadi kalau ini analoginya dokter, ini analoginya adalah seorang arsitek yang menghasilkan sebuah bangunan seperti itu. Lanjut ke nomor 3 adalah DL. DL ini adalah Discovery Learning. Untuk apa namanya, pendalamannya boleh ustazah cari sendiri kalau penjelasan saya sulit dipahami. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Jadi di DL ini untuk analoginya, untuk contoh pembelajarannya itu mungkin praktik. Jadi jadi siswa itu mampu menyimpulkan sendiri gitu ya, mampu mendapatkan pengetahuan sendiri dari praktik yang dilakukannya. Analoginya adalah seperti seorang detektif. Jadi detektif itu kan harus mengumpulkan petunjuk untuk memecahkan kasus. Kemudian yang terakhir nomor 4 IL, yaitu Inquiry Learning. IL ini mirip dengan DL, tapi lebih berfokus pada penyelidikan, mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik kesimpulan. Nah, kalau ini analoginya seperti detektif. Yang nomor 4 ini analoginya seperti seorang ilmuwan. Jadi ilmuwan itu kan harus melakukan penelitian yang menghasilkan sesuatu. Nah, inilah dia. Oke, sepertinya cukup untuk pembahasan tentang ini. Jadi balik lagi ke sistem ini tadi. Ketika ustazah sudah berhasil mengisi ini, sama tinggal diklik kirim jurnal, kemudian tunggu sampai terdapat notifikasi berhasil. Nah, ketika sudah banyak mengisi data, mungkin udah seminggu atau sebulan, ustazah boleh melihat rekapannya di button paling atas di sini ada tombol rekap. Nah, rekap di sini kira-kira seperti nanti tampilannya. Jadi di sini ada filter kelas, mata pelajaran, tanggal, mulai dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Kemudian di sini juga ada button yang memudahkan. Absen hari ini, 7 hari terakhir atau 30 hari. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Jadi kita di sini sudah mendapatkan gambaran untuk mata pelajaran ini gitu. Itu berapa presentasi kehadirannya selama 1 minggu mungkin. Kemudian untuk data detail absensi juga sudah ada di sini. Di sini lagi yang bagus adalah jadi tidak ribet membaca banyak data karena yang ditampilkan di sini yang tidak hadir saja. Nah, ini hanya data contoh saja. Nah, kemudian ada fitur rekap jurnal. Nah, di rekap jurnal juga menampilkan data grafik proporsi kegiatan pembelajaran, asesmen, sama model pembelajaran.
Ustadz Ustazah itu lebih dominan ke kegiatan yang seperti apa, asesmen yang seperti apa. Nah, data inilah yang sebenarnya itu kita cari. Ini juga di bagian detail sisi jurnal sudah dirangkum di bawah. Jadi Ustadz Ustazah jika lupa materi kemarin bisa dilihat dari webnya. Oke, kita lanjut ke slide sebelumnya, yaitu tentang konsep tadi. Nah, jadi ketika Ustadz Ustazah sudah mengumpulkan data tadi, sudah mengisi data fakta mentah, si A sakit, si B alfa, atau si C hadir, kemudian mencatat pembelajaran juga. Nah, itu adalah data fakta. Kemudian dari informasi itu kita jadi tahu Ustadz Ustazah sebagai pendidik mendapatkan pengetahuan, tahu kalau ada ketidakhadiran tertentu gitu di kelas tertentu, di mata pelajaran tertentu, atau mungkin di hari tertentu. Nah, kemudian dari pengetahuan yang kita dapatkan, itulah yang akan menghasilkan sebuah kebijakan atau kebijaksanaan. Ini adalah puncaknya. Jadi dengan bekal pengetahuan tadi, kepala sekolah atau kita semua itu bisa merumuskan, mungkin ketika guru lebih dominan belajar praktik, nah itu tingkat kehadirannya lebih tinggi. Atau ketika guru lebih dominan ke arah ke arah presentasi, ke arah ceramah, itu bisa kita telusuri kenapa tidak praktik. Apa mungkin karena alat praktiknya yang kurang, keterbatasan alat pembelajaran, atau ada guru yang ceramahnya itu kurang. Nah, itu bisa jadi opsinya itu mengadakan sebuah seminar atau workshop pembelajaran public speaking, kurang lebih seperti itu. Jadi dari data-data ini juga bisa kita manfaatkan sebagai bentuk pengajuan bantuan untuk menghadirkan solusi dari permasalahan dan pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, gampangnya seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk program kedua yang saya buat di sini adalah Project AI WhatsApp, yaitu fitur automation AI dengan menggunakan WhatsApp. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustadz Ustazah semua di dalam era baru, era di mana teknologi ini bukan lagi sekedar alat, tapi juga bisa kita jadikan sebagai mitra atau rekan yang membantu kita dalam hal pekerjaan. Jadi melalui sistem AI yang saya buat, saya beri nama Naya, asisten digital untuk SMK. Jadi segala pertanyaan dan kebutuhan informasi yang Ustazah butuhkan itu bisa langsung dijawab melalui WhatsApp. Jadi sistem ini nanti berjalan selayaknya seperti seorang sekretaris pribadi yang siap memberikan jawaban berdasarkan data yang udah dilatih, data uji yang sudah saya berikan kepada AI ini tadi. Keuntungannya adalah kalau kita memperkerjakan orang baru itu harus memberi gaji, tapi ini gratis. Tapi saya tidak menutup, maksudnya saya membuka pintu jika ingin memberikan gaji tambahan kepada saya. Oke, kita lanjut kepada fiturnya. Di sini ada 7 fitur. Yang pertama, pengingat jadwal masuk kelas 10 menit sebelumnya sudah dibahas, pengingat terus konfirmasi kehadiran guru. Nah, untuk konfirmasi kehadiran guru ini pada pesan kedua, Ustazah tinggal menjawab hadir atau tidak hadir. Jadi ada banyak sekali di sini fiturnya. Untuk memudahkan kita coba saja. Di sini akan saya arahkan kepada WhatsApp. Nah, seperti pada fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada reminder mengajar 10 menit dan reminder sudah waktunya masuk. Di sini Ustazah tinggal menjawab hadir gitu. Hadir ya, tinggal dijawab hadir, kemudian kirimkan foto kalau Ustazah bukti sudah berada di kelas. Seperti itu. Nanti pesan akan otomatis terdata dan dicatat di dalam sheet. Jadi dari data yang sudah tercatat di Excel tadi akan menjadi pedoman untuk mungkin kita mencari temuan guru siapa gitu yang jarang masuk gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengetes bertanya, contoh apa materi terakhir pembelajaranku, kemudian dia menjawab seperti ini dan ini benar. Kemudian untuk pertanyaan apa jadwal pelajaranku untuk 1 minggu, dia juga berhasil menjawab dan ini juga benar. Tidak perlu lagi Ustazah mencari file atau melihat untuk mencari jadwalnya. Jadi hanya tinggal bertanya kepada Naya, dia akan menjawab. Kemudian termaksud tujuan pembelajaran. Di sini saya bertanya apa jenis asesmen terakhir. Ketika lupa materi apa yang terakhir diajarkan atau ingin menyesuaikan topik berikutnya, kita bisa bertanya kepada sistem ini. Kemudian di sini juga ada fitur yang saya tambahkan adalah menanyakan biodata siswa. Contoh di sini pertanyaannya berapa jumlah data siswa kelas 10, kemudian dijawab sama dia jumlah data siswa kelas 10 ada 23 dan ini benar. Data ini siswa bernama Ayu. Setelah ditelusuri, ini siswa bernama Ayu adalah
231430. Ini juga benar, sudah saya cek. Ini tuh mempermudah dalam mempercepat dan mempermudah dalam hal pencarian data. Jadi tidak perlu lagi alur kerja yang panjang, harus membuka dokumen, mencarinya secara manual, seperti itu. Jadi seputar data siswa termasuk tanggal lahir, kapan dia ulang tahun, alamat, nama orang tua, NIS, NIK, semua bisa dia jawab. Kemudian yang terakhir adalah ini, peminjaman. Jadi ketika Ustadz Ustazah ingin meminjam barang yang biasanya itu menggunakan form manual atau harus mencatat tanda tangan, jadi ini hanya tinggal mengetikkan peminjaman. Setelah mengetik peminjaman, dia akan mengirimkan sebuah format. Saya agak sulit untuk mengetik. Nah, contoh gini, peminjaman. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan format untuk kita isi. Jadi Ustadz Ustazah tinggal mengisi di bagian sini. Ini boleh disalin, kemudian ditempel. Kemudian tinggal diisi di sini apa barang yang ingin dipinjam. Untuk tanggal peminjaman sendiri di sini sudah otomatis berdasarkan hari itu. Jadi kalau ada perubahan tinggal dirubah di sini untuk bagian tanggal kembali. Untuk waktu juga sudah tercatat tapi tidak ditampilkan di sini. Nah, jadi tinggal dibuat barangnya apa. Misal di sini saya asal aja. Dan jangan lupa untuk bagian tujuan ini dicantumkan juga untuk di mana gitu. Mungkin di kelas 10. Kemudian boleh dikirim. Nah, kalau sudah dikirim otomatis data peminjaman akan tercatat. Mohon menjaga kondisi barang dan mengembalikannya tepat waktu. Oke, jadi itulah untuk fitur-fitur yang ada di dalam WA Automation ini tadi. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal rekomendasi, minta semangat juga bisa di sini. Yang penting Ustadz Ustazah jangan malah kasihkan ngobrol dengan ayah. Karena apa? Karena untuk respon ini tadi membutuhkan token, dan token itu beli. Kebetulan untuk pengembangan program ini itu budgetnya itu budget pribadi, karena ini program magang saya langganan untuk 1 bulan, karena kebetulan juga saya magang hanya 1 bulan. Jadi untuk bulan berikutnya kita doakan saja semoga sistem ini tetap ada. Oke, sebagai penutup saya sampaikan, jadi dengan hadirnya sistem ini, kecerdasan ini, waktu yang biasanya habis untuk mencari informasi kini bisa lebih digunakan untuk fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu mengajar atau membimbing siswa santri kita, begitu. Jadi tolong dimanfaatkan sebaik mungkin dan tolong dijaga sebaik mungkin. Kemudian karena sistem ini juga masih dalam pengembangan, jadi mungkin ada beberapa responnya itu yang tidak nyambung atau yang sifatnya itu mengarang. Nah, karena sifatnya masih pengembangan ya, tapi dari data-data itulah yang membuat sistem ini nanti akan semakin lebih bagus ke depannya. Oke, terakhir sebelum saya tutup, saya berani menyampaikan kalau bahwasanya sistem AI automation seperti ini itu baru pertama kali dan baru ini diadakan, dan ini khusus untuk SMK Pesantren Teknologi Riau. Karena sejauh yang saya telusuri belum ada sistem yang membuat sistem yang seperti ini gitu, yang membantu seperti asisten pribadi, seperti sekretaris pribadi. Ini pertama kali dan satu-satunya kalau menurut saya. Tapi kalau Ustadz Ustazah juga sudah ada menemukan yang seperti ini, mungkin boleh kabari ke saya supaya saya bisa jadikan perbandingan gitu dengan sistem ini. Untuk sistem data tadi saya harap dari data yang ada itu bisa menjadi tolak ukur. Nah, kemudian saya harap dari data rekap yang sudah Ustadz Ustazah isi itu menjadi bahan refleksi, langkah awal untuk bukan hanya menjadi seorang pengajar, tapi pengajar yang terus jadi lebih baik gitu ke depannya. Dengan cara apa? Dengan cara ya ini dia didukung oleh data. Karena harapannya kita menjadi sekolah yang tidak hanya reaktif tapi juga proaktif, karena masa depan anak-anak itu ada di tangan kita. Oke, gitu aja. Saya akhirul kalam. Jika ada kesalahan tutur kata yang tidak mengenakan tolong dimaafkan. Kalau ada pertanyaan boleh japrik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.